Kisah kuburan kapal di tengah hutan. Hutan Meratus, Kalimantan Selatan, dikenal dengan pepohonan tuanya yang menjulang, kabut tipis yang sering menyelimuti pagi, dan cerita rakyat yang beredar dari mulut ke mulut penduduk setempat. Malam itu, di sebuah warung kecil di pinggir jalan desa Loksado, sekelompok pendaki muda sedang berbincang dengan seorang pria tua berwajah keriput yang dikenal sebagai Pak Rauf. Kalau kalian mau masuk lebih jauh ke hutan, hati-hati. Di sana ada tempat yang tidak seharusnya kalian temukan, ucap Pak Rauf sambil menatap kosong ke arah gelapnya pepohonan. Pendaki bernama Tegar tertawa kecil. Maksudnya apa, Pak? Tempat. Pak Rauf menghela napas, lalu suaranya berubah lirih. Kuburan kapal, Pastor C. Kelly. Tapi kalian jangan sampai salah langkah. Kapal itu bukan peninggalan manusia. Kelompok itu terdiam, antara heran dan tidak percaya. Bagaimana mungkin ada kapal di tengah hutan yang jauh dari laut? Keesokan paginya, Tegar bersama 3 temannya, Dinda, Yuda, dan Lani, berangkat memasuki hutan Meratus. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sunyi suasana. Hanya suara burung enggang dan gemerisik di daunan yang terdengar. Namun, di tengah perjalanan, Yuda menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lempengan besi berkarat setengah terkubur di tanah. Ini apa? Besi kapal kah? Gumam Yuda sambil membersihkan permukaannya. Ternyata di sana terlihat ukiran samar seperti nomor seri. Mereka penasaran, lalu mengikuti jejak serpihan besi lainnya. Akar pohon besar seakan melilit potongan logam itu, seperti menahan sesuatu agar tidak bergerak. Hingga akhirnya, setelah berjalan lebih jauh, mereka berhenti terpaku. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangkai kapal raksasa menjulang di antara pepohonan. Lambungnya hitam legam, penuh karat. Sebagian sudah tertelan akar dan lumut. Bentuknya jelas kapal laut. Namun entah bagaimana bisa berada di tengah hutan terpencil ini. Gila, ini, bisik Lani dengan wajah pucat. Dinda merinding. Kita nggak boleh masuk. Ini nggak masuk akal. Namun Tegar, dengan rasa ingin tahu yang besar, mendekat. Saat tangannya menyentuh lambung kapal yang berkarat, terdengar dentuman samar dari dalam, seperti sesuatu yang sedang bergerak. Tok, tok. Mereka saling berpandangan. Tak ada seorang pun di antara mereka yang mengetuk. Hutan yang tadinya tenang kini seolah menahan napas, dan dari celah retakan di lambung kapal terdengar suara samar, seperti bisikan orang yang memanggil nama mereka satu persatu. 4 pendaki itu berdiri terpaku di depan bangkai kapal raksasa. Suara bisikan yang memanggil nama mereka membuat bulu kuduk meremang. Dinda menggenggam lengan Lani erat-erat. Aku nggak suka ini. Ayo pulang aja, desisnya hampir bergetar. Tegar justru semakin penasaran. Ia menempelkan telinga ke dinding besi yang dingin. Dari balik karat dan lumut, terdengar samar suara orang menangis, bergema seolah dari dalam ruang yang luas. Kalian nggak penasaran bagaimana bisa kapal sebesar ini ada di sini? Kata Tegar. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Yuda menggeleng cepat. Justru itu masalahnya, Gar. Ini nggak normal. Kalau ini peninggalan sejarah, pasti sudah ada catatannya. Tapi nggak ada kan? Namun, sebelum ada yang bisa menahan, Tegar menemukan celah cukup besar di lambung kapal. Tertutup akar-akar pohon, Dengen Center. Ia menyibakkan akar itu dan masuk ke dalam. Dinda mengumpat pelan. Lalu mau tak mau, mereka bertiga menyusul. Bagian dalam kapal itu pengap dan gelap, penuh karat, air rembesan, dan bau anyir. Seperti darah bercampur besi. Lantainya basah, dan setiap langkah menimbulkan gema panjang. Ini gila, kayak labirin, gumam Lani, menyorotkan senter ke lorong sempit yang dipenuhi pipa tua. Di salah satu ruangan, mereka menemukan benda yang membuat darah berdesir. Sebuah meja makan panjang, masih dengan piring dan sendok berkarat,
tertata rapi. Namun, di atas piring-piring itu bukan sisa makanan, melainkan rambut manusia yang menggumpal kering. Dinda menutup mulutnya hampir muntah. Astaga, ini apaan? Tegar menyalakan kamera ponselnya, merekam setiap sudut ruangan. Namun tiba-tiba, dari belakang, terdengar langkah kaki berat duk, dak, dak. Padahal, hanya mereka berempat di sana. Siapa itu? Teriak Yuda sambil menyorotkan senter ke arah lorong. Tak ada apa-apa, hanya besi berkarat dan bayangan akar menggantung. Lani menelan ludah. Suaranya hampir berbisik. Kalian dengar nggak? Ada yang nyebut nama kita lagi. Dan Banner. Dari arah gelap, terdengar suara serak, seperti banyak orang berbisik bersamaan. Te, Gardin, Dayu, Ta, La, Ni. Senter Lani bergetar di tangannya, dan saat sinarnya menyorot ke ujung lorong, terlihat sosok samar, tubuh basah, berpakaian pelaut usang menatap mereka dengan mata kosong penuh air. Seketika, lampu senter Yuda padam sendiri. Kegelapan menelan mereka. Kegelapan menyelimuti lorong kapal yang berkarat itu. Nafas keempat pendaki terdengar semakin cepat, bercampur dengan bau anyir besi yang menusuk. Yuda panik, menepok-nepok senter di tangannya. Namun tetap tak menyala. Hanya senter milik Lani yang masih berfungsi, bergetar di genggamannya. Jangan pisah! Jangan pisah! Teriak Dinda. Suaranya hampir pecah. Mereka bergerak mundur perlahan, tetapi lorong di belakang mereka kini terasa berbeda. Akar-akar pohon yang sebelumnya hanya menggantung, kini menutup rapat jalan keluar. Seolah-olah hutan ikut menelan kapal ini. Ini nggak mungkin. Tadi jalannya nggak begini, kata Yuda dengan wajah pucat pasi. Tegar tetap mencoba menenangkan mereka. Tenang, kita pasti bisa keluar. Kapal ini besar, pasti ada jalan lain. Tapi dalam hatinya, ia sendiri mulai merasa takut. Mereka melanjutkan langkah hingga sampai ke sebuah ruangan luas yang dulunya mungkin adalah kabin penumpang. Kursi-kursi tua berkarat berjejer rapi, tapi semuanya penuh noda hitam pekat, seperti bekas terbakar. Di salah satu kursi, Lani melihat sesuatu yang membuatnya berteriak. Itu gerak. Mereka menyorotkan senter, dan benar di kursi paling ujung, ada tubuh manusia yang duduk membungkuk. Pakaian pelautnya sobek, kepalanya menunduk, rambutnya basah, meneteskan air. Perlahan, tubuh itu menegakkan kepala. Wajahnya hancur sebagian, kulitnya pucat kebiruan seperti mayat tenggelam, dan dari mulutnya keluar suara gemeretak besi. Krak, krak, krak. Dinda berteriak, menarik tangan Lani. Mereka lari keluar ruangan. Langkah-langkah mereka bergema panjang. Namun setiap lorong yang mereka lewati seakan berubah bentuk, membawa mereka kembali ke titik awal. Ini nggak masuk akal. Kita muter di tempat yang sama. Yuda hampir menangis. Tiba-tiba, suara gaduh datang dari arah langit-langit kapal. Seperti puluhan kaki berlari di atas kepala mereka. Kapal bergetar, debu jatuh, dan terdengar teriakan samar banyak orang, sekaligus teriakan minta tolong bercampur dengan nyanyian asing yang menyeramkan. Tegar menyorot ke arah dinding, dan matanya membelalak. Di besi yang berkarat itu muncul goresan baru, seakan ditulis oleh tangan tak terlihat. Goresan itu membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Kami tenggelam di laut, tapi dikubur di hutan. Jenggen, kalian sudah bersama kami. Dinda menjerit histeris. Apa maksudnya? Namun sebelum ada yang menjawab, lantai kapal tiba-tiba bergetar keras, dan pintu di belakang mereka terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar suara gemuruh ombak, padahal mereka jauh dari laut. Dan perlahan, air asin mulai merembes masuk, menutupi kaki mereka. Air asin terus merembes dari celah lantai kapal, dingin menggigit hingga ke tulang. Lani berteriak panik, mencoba naik ke kursi berkarat agar tidak terendam. Yuda menendang pintu, berusaha keluar.
Tapi setiap pintu yang terbuka hanya membawa mereka ke ruangan lain, dan air itu tetap mengikuti, semakin naik. Ini nggak mungkin. Ini mimpi. Dinda menangis sambil menutup telinganya, tak tahan dengan suara jeritan samar yang terus menggema. Tegar, meski ketakutannya sudah mencapai batas, masih mencoba berpikir. Kapal ini mungkin kapal yang hilang. Ingat cerita orang-orang? Ada kapal Belanda yang tenggelam tahun 1940? Dilepas pantai Kalimantan. Bisa jadi. Ini dia. Tapi kenapa di sini? Tihun, bentak Yuda. Matanya merah ketakutan. Suara nyanyian aneh semakin keras. Dari balik gelombang air asin yang kini mencapai pinggang mereka, muncul tangan-tangan pucat, berusaha meraih kaki mereka, seperti mayat pelaut yang ingin menarik mereka ke dalam. Lani menjerit histeris ketika salah satu tangan dingin itu mencengkeram pergelangan kakinya. Lepaskan! Ia menendang sekuat tenaga. Namun tangan itu tetap kuat, mencengkeram dengan kuku panjang yang patah-patah. Tegar meraih Lani, menariknya hingga akhirnya genggaman itu terlepas. Tapi dari dalam air, mata-mata kosong mulai bermunculan. Puluhan menatap mereka seolah menunggu mangsa. Mereka berlari ke arah tangga besi yang menanjak ke atas geladak. Setiap anak tangga berkarat berderit di bawah berat tubuh mereka. Di atas ada cahaya samar, seolah sinar matahari menembus celah kapal. Namun, saat mereka tiba di geladak, pemandangan yang mereka lihat membuat seluruh tubuh mereka membeku. Di hadapan mereka, terbentang lautan luas berombak hitam. Buchenhout, kapal itu seakan berlayar kembali. Namun langitnya kelam, dipenuhi awan pekat berputar-putar. Tak ada bintang, tak ada daratan, hanya lautan yang berbau busuk. Ini nggak nyata. Dinda terisak, tubuhnya gemetar hebat. Di kejauhan, terdengar suara trompet kapal tua, panjang dan melengking. Diikuti teriakan awak kapal yang panik. Bayangan kapal lain terlihat samar di balik kabut, sebelum tiba-tiba terbakar dan karam di depan mata mereka. Ini bukan cuma kapal karam, gumam Tegar dengan wajah pucat. Kita sedang lihat ulang tragedi mereka. Angin kencang bertiup, hampir melempar tubuh mereka ke laut. Dari belokong, suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar jelas. Kami tidak pernah sampai tujuan. Kami dikutuk selamanya. Dan kalian ikut berlayar bersama kami. Mereka menoleh. Di sana berdiri sosok kapten kapal dengan seragam lusuh. Matanya kosong, wajahnya dipenuhi luka air asin. Tangannya terangkat, menunjuk mereka satu persatu. Gelombang besar tiba-tiba menghantam geladak. Tubuh mereka terpental, dan pandangan mulai mengabur. Tubuh mereka terhempas ke geladak kapal. Air asin membanjiri, membuat napas sesak. Lani mencoba berpegangan pada pagar berkarat, tapi tangannya licin, hampir terseret gelombang hitam yang terus menghantam. "Tegar!" teriak Dinda. Suaranya nyaring di tengah gemuruh. Tegar meraih tangan Dinda, tepat sebelum ia jatuh ke laut. Yuda, dengan wajah panik, mencoba menahan pintu kabin yang berderit. Seolah ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar. Di tengah kekacauan itu, sosok kapten kapal semakin jelas. Ia berjalan mendekat, meski kakinya menyeret berat dan berlumuran air. Seragam lusuhnya berkibar tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Kami semua dikutuk di sini. Tak ada surga, tak ada daratan. Suaranya berat, serak, bercampur bunyi air laut. Kalian pengganti kami. Tegar berteriak balik, suaranya pecah melawan badai. Kami bukan bagian dari kalian, lepaskan kami. Kapten itu hanya tersenyum miring. Dari matanya yang kosong, air asin terus menetes. Kapal ini menelan siapapun yang menemukannya. Kami tidak memilih, lautlah yang memilih. Tiba-tiba, gelombang raksasa menghantam, membuat mereka bertiga terlempar. Lani tak sempat berpegangan, ia jatuh ke laut pekat. Jeritannya lenyap ditelan air.
Dinda mencoba meraih, tapi hanya melihat rambut Lani yang terseret ke bawah. Ditarik puluhan tangan pucat yang muncul dari ombak. Lani, Yuda berusaha membantu, tapi pintu kabin di belakangnya tiba-tiba terbuka lebar. Dari dalam, ratusan wajah pucat menatapnya, membuka mulut dengan suara jeritan memekakan telinga. Tangan-tangan itu menariknya masuk. Yuda sempat menjerit sebelum tubuhnya hilang. Ditelan kegelapan, kini tinggal Tegar dan Dinda. Tubuh mereka gemetar, wajah penuh air mata. Kapten kapal mendekat, suaranya seperti mantra. Kalian tidak akan pernah kembali. Kapal ini adalah kuburan, dan kuburan ini butuh penumpang baru. Dinda menutup telinganya, menangis. Sementara Tegar meraih potongan besi tajam dari lantai. Kalau memang ini kutukan, aku nggak akan diam. Ia mengayunkan besi itu ke arah kapten. Namun saat besi itu menghantam tubuh sang kapten, bukan darah yang keluar melainkan air laut hitam yang muncrat deras, membanjiri geladak. Pandangan mereka gelap. Esok harinya, di tepi desa Loksado penduduk menemukan kamera ponsel yang tergeletak di lumpur hutan. Layarnya retak, tapi beberapa video masih bisa diputar. Video terakhir menunjukkan Tegar dan teman-temannya berlari di dalam kapal berkarat. Wajah mereka pucat ketakutan. Namun di akhir rekaman, ada satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kamera jatuh, menghadap ke arah geladak kapal. Di sana terlihat Tegar, Dinda, Yuda, dan Lani masih hidup. Masih utuh berdiri, berdampingan. Namun wajah mereka kosong. Mata hitam, seragam pelaut lusuh melekat di tubuh, dan suara berat sang kapten terdengar jelas di rekaman itu. Kini kapal ini punya awak baru. Pelayaran akan terus berlanjut. Setelah itu, layar menjadi hitam. Dan cerita pun tamat.